Presiden Prabowo apresiasi atas pengesahan Jalan Layang Madukoro Semarang. Edi Rahmayadi dan Hasan Basri resmi ajukan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024. Akhir era The Daddies, Ahsan menyusul Hendra gantung raket. Selamat pagi pemirsa Sia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penunjukan menteri dalam Kabinet Merah Putih didasari pada semangat kebangsaan, bukan latar belakang. Hal itu disampaikan dalam apel Kasatwil Polri 2024 di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih adalah alumni Akademi Kepolisian. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penunjukan anggota kabinet didasarkan pada integritas dan semangat cinta tanah air, bukan latar belakang pendidikan atau profesi. Dalam sambutannya pada apel Kasatwil Polri 2024 pada Rabu 11 Desember, Prabowo menyampaikan rasa bangga terhadap kontribusi alumni Akpol di kabinet. Ia menekankan pentingnya hati yang merah putih sebagai syarat utama dalam pemilihan menteri. Setelah menyapa anggota kabinet yang hadir, termasuk Menko Polkam Budi Gunawan, acara dilanjutkan secara tertutup. Pendekatan ini mencerminkan upaya Prabowo membangun kabinet yang solid dengan mengutamakan nilai-nilai nasionalisme. Sapa para alumni Akademi Kepolisian yang kebetulan ada di kabinet yang saya pimpin. Ternyata banyak juga alumni Akademi Kepolisian. Tapi dalam saya menseleksi anggota kabinet yang saya pimpin itu, yang saya lihat adalah hati merah putihnya, bukan latar belakangnya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyaksikan simulasi mitigasi bencana di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo II Bogor Rabu 11 Desember 2024. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi bencana. Untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri simulasi mitigasi bencana yang digelar di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo II, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 11 Desember 2024. Acara ini dipandu oleh Kepala BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, dan Deputi BNPB Raditya Jati. Melalui simulasi ini, para siswa SMA dilatih untuk menghadapi berbagai potensi bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga kebakaran. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran bencana, khususnya di kalangan pelajar. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran menekankan pentingnya budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan. Ia berharap program seperti ini terus diperluas, khususnya di lembaga pendidikan berbasis keagamaan, sebagai contoh pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas. Tim Liputan Berita Nasional TV. Mereka lanjutan jadi karena sudah latihan makanya. Presiden Prabowo mengapresiasi pembangunan Jalan Layang Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur arteri Pantura. Presiden mengingatkan agar infrastruktur yang dibangun sesuai dengan spesifikasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan konektivitas. Pada peresmian Jalan Layang Madukoro di Kota Semarang pada Rabu 11 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap pembangunan jalan layang tersebut yang merupakan solusi bagi kemacetan di jalur arteri yang menghubungkan Demak dan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Presiden menegaskan pentingnya kualitas infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat sehingga setiap proyek harus dipastikan memenuhi spesifikasi dan efisiensi. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur seperti Jalan Layang Madukoro berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Dengan akses menuju Bandara Ahmad Yani dan jalur Pantura yang lebih lancar, pembangunan ini akan memacu konektivitas dan membantu meningkatkan daya saing ekonomi Semarang. Presiden juga mengingatkan bahwa kerja keras banyak pihak termasuk Kementerian PUPR dan pemerintah daerah telah berperan penting dalam merealisasikan proyek ini. Pada acara ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Ini adalah dibangun dengan uang rakyat, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih atas perencanaan, pelaksanaan yang baik. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa langsung warga dan membagikan susu gratis pada Rabu 11 Desember 2024. Aksi ini disambut hangat dan antusias oleh masyarakat yang hadir. Di tengah kesibukannya, Wakil Presiden Gibran menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Pada Rabu 11 Desember 2024, Wapres Gibran menyempatkan diri untuk menyapa langsung warga di sebuah kawasan padat penduduk sambil membagikan susu gratis. Aksi sederhana ini disambut dengan senyum dan antusiasme warga, menciptakan suasana hangat yang penuh keakraban antara pemimpin dengan rakyatnya. Langkah ini juga dinilai sebagai simbol perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehangatan dan interaksi langsung seperti ini tentu diharapkan warga agar dapat terus terjalin hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Polri telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan jelang Nataru 2024. Kapolri juga menekan keberhasilannya dalam pemberantasan narkoba dan perjudian daring, serta mendorong dukungan terhadap program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan produktif. Dalam apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Auditorium Kawah Chandra di Muka Akademi Kepolisian, guna mengingat nilai filosofis perjuangan dalam menggapai cita-cita menjadi bayangkara negara yang tangguh, bertanggung jawab, dan berjiwa kesatria. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kegiatan ini dihadiri oleh 571 peserta yang terdiri dari 27 perwira tinggi, pejabat utama Mabes Polri, 36 Kapolda jajaran, dan 508 Kapolres jajaran. Apel Kasatwil 2024 berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 11 hingga 12 Desember 2024 dengan mengusung tema Peran Polri yang Presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Kapolri juga telah mempersiapkan rencana pengamanan untuk perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah serta mobilitas di akhir tahun. Yang mempersiapkan rencana pengamanan perayaan Natal 2004 dan Tahun Baru 2025 guna menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah serta mobilitas masyarakat di akhir tahun. Sebagai langkah menyukseskan misi Astacita, Polri bersama Kementerian Lembaga terkait membentuk Des Pemberantasan Narkoba dengan capaian pengungkapan 3.608 perkara yang melibatkan 3.965 tersangka dan barang bukti senilai 2,88 triliun yang dapat menyalahkan lebih dari 10 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Salaga resmi mengajukan gugatan hasil pemilihan gubernur Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Melalui kuasa hukumnya Yance Aswin mengatakan gugatan ini dilakukan setelah pihaknya menemukan banyak kecurangan.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Salaga resmi mengajukan gugatan hasil pemilihan gubernur Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Melalui kuasa hukumnya Yance Aswin mengatakan gugatan ini dilakukan setelah pihaknya menemukan banyak kecurangan. Dalam mengajukan permohonan dirinya membawa 83 bukti kecurangan kepada Mahkamah Konstitusi. Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari 3 klaster. Pertama, kecurangan yang diduga melibatkan oknum pacok atau polisi, ASN, dan kejaksaan. Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda di 4 kabupaten kota Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah. Diketahui berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KPU Sumut, pasangan Bobi Surya mengungguli pasangan Edi Hasan. Namun Yance menegaskan gugatan ini bukan dilakukan karena Edi Hasan kalah. Melainkan kekalahan itu diwarnai kecurangan. Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka kepada Mahkamah Konstitusi. Yance meminta untuk membatalkan hasil Pilgub Sumut. Kalaupun tidak, dirinya juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk 4 kabupaten yang terlimbas banjir, karena menurutnya Pilkada Sumut 2024 tidak baik-baik saja. Adanya upaya-upaya dari Parcok tadi, Partai Coklat tadi. Partai Coklat itu bisa kita sampaikan dan kita uraikan dalam permohonan kita itu ada di situ unsur Polri, ASN, dan Kejaksaan yang ikut terlibat cawe-cawe dalam Pilkada Sumatera Utara. Dan ini sangat menyakitkan hati masyarakat Sumatera Utara. Harapan terbesar sebenarnya adalah proses itu bisa berjalan secara demokratis. Biarlah rakyat itu kalau memang akhirnya memilih bukan Edi Rahmayadi dan itu memang berlangsung secara jurdil. Saya orang pertama yang akan katakan sebagai orang yang mendampingi Pak Edi di dalam hal-hal permasalahan hukum, saya katakan, Bapak harus terima, ini pilihan rakyat. Tetapi karena memang situasinya tidak baik-baik saja dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah Mahkamah Konstitusi kita sampaikan. Institut Setiami menyelenggarakan Job Fair 2024 dengan tema menyalurkan talenta siap kerja yang unggul dan berdaya saing. Acara digelar pada 10 Desember 2024 di kampus Institut Setiami Jakarta dengan menghadirkan lebih dari 20 perusahaan ternama, di mana tujuan utama dari Job Fair ini adalah memberikan peluang karir bagi alumni dan mahasiswa untuk memasuki dunia profesional. Job Fair 2024 Institut Setiami merupakan wujud komitmen Institut Setiami dalam mendukung pengembangan karir lulusan. Lebih dari 20 perusahaan dari beragam sektor industri terlibat dalam kegiatan yang menawarkan beragam lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mahasiswa dan alumni. Rektor Institut Setiami Profesor Dr. Silviana Murni mengungkapkan dengan diadakannya acara ini dapat mempertemukan lulusan dengan peluang kerja yang relevan serta mendukung pengembangan karir mereka melalui berbagai sesi pembekalan seperti workshop, seminar karir, dan sesi konsultasi langsung dengan tim HRD dari perusahaan peserta. Dalam kegiatan ini, peserta dapat menyerahkan CV secara langsung, mengikuti tes seleksi, serta berinteraksi dengan perekrut untuk mengetahui lebih lanjut tentang peluang kerja yang tersedia. Lebih lanjut, Prof. Silvi berharap Job Fair ini tidak hanya membantu lulusan mendapatkan pekerjaan, tetapi juga membuat mereka siap berkontribusi secara signifikan di dunia industri dengan keterampilan yang relevan. Ini adalah sebuah langkah dari Institut Setiami yang tiap tahun dilaksanakan, bahkan dalam setahun bisa 2-3 kali kita laksanakan. Apa tujuannya? Adalah bagaimana kita mempersiapkan para mahasiswa ini dengan talenta yang unggul, siap kerja, dan pasti kita akan insya Allah menyalurkan. Dan hari ini alhamdulillah sudah 20 perusahaan secara bertahap, nanti perusahaan-perusahaan lain juga akan bergabung dengan kita, bukan hanya di kampus pusat, tetapi di 9 kampus Setiami lainnya. Nah, insya Allah ini menjadi langkah kita untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi sekaligus juga memberi peluang untuk bisa berdaya saing, berkompetisi secara luar biasa. Artinya kita disiapkan mahasiswa unggul yang siap bekerja. Dari beberapa perusahaan ini sudah siap, bahkan ada satu perusahaan yang sampai siap menyiapkan 200
untuk khusus mahasiswa Setiapi bisa bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kita berkolaborasilah dengan para, bagaimana kalau kita tahu ada yang namanya dunia usaha, dunia industri, kita bekerja sama. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan terus kita galakan untuk kita bekerja sama dan menyalurkan talenta yang unggul dan berdaya saing untuk Setiapi. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin siang. Sekitar 200 rumah hangus terbakar mengakibatkan 600 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Berita Nasional TV Natasha Alko, juru kamera Ade Chandra dan Mahendra Dewanata. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman warga di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada kemarin 10 Desember 2024. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1 siang pada hari kemarin dan kebakaran ini setidaknya melahap hampir 200 rumah warga, 600 kepala keluarga dan 1.800 jiwa. Dan pemirsa bisa lihat bahwa di belakang saya sudah ada garis polisi di mana di tempat ini merupakan awal mula percikan api tersebut. Dan bisa kita lihat bahwa penuhnya penduduk dan padatnya rumah di sekitar sini membuat api cepat melahap di kawasan ini. Dan lebih dari 30 unit pemadam kebakaran dan 128 petugas kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Berkat kerja keras dan kerjasama para petugas pemadam kebakaran, akhirnya api diluluhkan tepatnya pada pukul 6:30 malam kemarin. Dan para warga juga sudah dipindahkan ke posko pengungsian. Pemprov DKI sendiri telah menyiapkan 3 lokasi pengungsian, yakni di SDN 9 Kebon Kosong, Masjid Al-Hasan, dan juga lapangan Yusuf Hamka. Dari pantauan kami di lokasi, Pemprov DKI sendiri juga telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti alat mandi, alat makan, dan juga telah memastikan kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak seperti alat-alat tulis dan juga seragam untuk anak-anak bersekolah. Selain posko pengungsian dan juga alat-alat dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok warga, Pemprov DKI sendiri juga telah menyiapkan posko kesehatan yang didirikan dengan mengerahkan dokter dan juga PMI. Dan untungnya dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa satupun, namun ada korban yang luka-luka. Tetapi para korban juga sudah dipindahkan ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Natasha Alko, Ade Chandra, Mahendra Dewanata melaporkan untuk Berita Nasional TV. Kapolres Tabes Bandung Budi Sartono mengungkap motif penculikan ibu rumah tangga di kawasan Sukanagara karena dilatar belakangi sakit hati salah satu pelaku terhadap korban. Sebelumnya diberitakan komplotan penculikan ibu rumah tangga di kawasan Sukanagara, Antapani, Kota Bandung telah berhasil dibekuk tim gabungan Resmo Polda Jawa Barat Selasa siang. Setelah menjadi target pengejaran petugas, akhirnya komplotan penculikan seorang wanita di kawasan Sukanagara, Antapani, Kota Bandung dibekuk petugas gabungan Resmo Polda Jawa Barat Selasa siang. Sesaat setelah ditangkap, keempat anggota komplotan penculik yang masing-masing AS, TA, AT, dan DA digiring petugas guna menjalani pemeriksaan intensif. Kapolres Tabes Bandung Budi Sartono Selasa siang tadi membenarkan penangkapan terhadap 4 pelaku penculikan terhadap korban Santi Agustina, seorang ibu rumah tangga di kawasan Sukanagara, Antapani, Kota Bandung pada 8 Desember silam. Budi Sartono menambahkan DA merupakan otak dari aksi penculikan yang menimpa korban. Budi Sartono menyatakan untuk sementara motif penculikan dilatar belakangi sakit hati pelaku DA yang sebelumnya mengenal korban, hingga mengajak 3 rekannya untuk menculik korban. Untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Untuk motif masih kita dalami, tetapi hasil pemeriksaan sementara dari perjalanan tadi telah ditangkap, yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Nah, nanti kita dalami motif sakit hatinya seperti apa dan lainnya.
Hingga kini petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku guna mengetahui motif penculikan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang perempuan berinisial FR 20 tahun menjadi korban penyiraman air keras di Bekasi Sabtu 7 Desember malam hari. Pelaku memepet korban dan menyiramkan cairan dari belakang, menyebabkan luka serius di punggung dan badan depan korban. Seorang perempuan muda berusia 20 tahun berinisial FR menjadi korban penyiraman air keras di Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Bekasi Utara pada Sabtu 7 Desember malam hari. Insiden bermula saat korban yang motornya mogok dijemput oleh suaminya. Ketika melanjutkan perjalanan dengan motor sang suami, korban tiba-tiba dipepet oleh seorang pria tak dikenal dan disiram air keras dari belakang. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian punggung dan badan depan. Aksi keji ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. Polisi berjanji akan mendalami kasus ini setelah kondisi korban membaik. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Kemudahan belanja online belakangan ternyata tak membuat konsumen di AS sepenuhnya melupakan toko fisik dan mal. Bahkan analis mencermati peritel fisik melakukan comeback pasca pandemi dan bersaing ketat untuk menarik kembali konsumen. Dan ini terlihat saat puncak belanja akhir tahun saat ini. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Menjelang Natal dan Tahun Baru, toko-toko fisik di Amerika Serikat kembali ramai didatangi pembeli yang disibukkan dengan belanja hadiah Natal untuk keluarga dan teman. I usually shop online. That's typically me. But I wanted to actually pick out things by hand, see if I find things if it suits somebody, then I'll grab it. Yeah, I like being able to go and see the product in person and everything. Sometimes you buy it online and then it's not what you crack it or it's cracked up to be. So even if it's a good price, you may not realize, or you may realize you don't want it. I don't feel it as crowded as it normally was. I'm not fighting anyone to get in. So, I think this year is a little, it's not as busy, but it is still pretty busy though. Di tengah persaingan ketat dengan toko online dan juga sesama peritel fisik, peritel menyiapkan beragam penawaran eksklusif. Gift wrapping services, buy online, pick up in store is another way that customers that maybe they want to look online, make sure that it's available, and then they can pick it up in the store and come into the mall to get it. So retailers and shopping centers know that you can shop anywhere, you can choose to shop online, but it's about doing those fun things in store that make the shopping experience truly special. Setelah sempat terhempas selama pandemi COVID, toko fisik kini kembali diminati, menurut pengamat retail. Most shopping still occurs in America inside of a store. Yes, there are lots of people who are shopping online, but we're still seeing greater than 80% of all sales in retail happen inside of a store. So what we like is this convenience factor. We like to shop a little bit online. We like to shop a little bit in store. Sometimes we like to shop online, pick it up in store. Kelompok usia yang paling meminati toko fisik justru generasi termuda. This holiday, expect to see more young people out shopping. We're seeing upwards of 89% of young people between 18 and 24 going shopping. This includes things like going out to eat with friends, going shopping, maybe going to see that big blockbuster movie. All of these things together in one experience as a social activity. Pada awal musim belanja akhir tahun, sekitar 197 juta warga Amerika Serikat berbelanja, melampaui perkiraan Federasi Retail Nasional. Sekitar 126 juta diantaranya berbelanja di toko fisik, melampaui jumlah konsumen yang belanja online dan peningkatan sekitar 5 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Federasi Retail Nasional memperkirakan total penjualan akhir tahun mulai November hingga akhir Desember bakal melebihi total penjualan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 hingga 3,5% lebih tinggi dibandingkan penjualan 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.